Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan pada malam hari ini adalah Bangkit Memperoleh Penghukuman. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Setelah melihat bagaimana orang benar akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus, bagaimana pula keadaannya dengan orang jahat? Orang-orang jahat akan dibangkitkan pada waktu kebangkitan umum yang kedua, yaitu pada akhir masa 1000 tahun. Kebangkitan ini berlanjut dengan penghakiman dan penghukuman terakhir. Kita bisa baca dalam Yohanes 5 ayat 29. Barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dibangkitkan pada saat ini dan kemudian akan dilemparkan ke dalam lautan api, serta mengalami kematian yang kedua yang sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Mereka seharusnya dapat terhindar dari akhir tragedi ini. Dalam bahasa yang tidak mungkin dapat dipahami, Alkitab membentangkan jalan keselamatan yang diberikan Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 30 sampai dengan 32. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Allah menjanjikan dalam Wahyu 2 ayat 11 bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa yang menerima Yesus dan keselamatan yang dibawanya akan mengalami kegembiraan yang tiada taranya pada puncak kedatangannya kembali. Dalam kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya, mereka akan merasakan bersama-sama persahabatan abadi dengan Tuhan dan juru selamat mereka. Sungguh kita merindukan suasana yang indah itu. Itu adalah tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, dan tidak ada lagi kematian. Kita juga bisa bertemu dengan orang tua, nenek moyang kita, atau anak kita yang telah mendahului kita. Sungguh suatu suasana yang penuh dengan sukacita. Bukan hanya itu, kita juga akan bertemu dengan para pahlawan iman seperti Nuh atau Abraham atau Musa, Petrus atau Paulus. Kita dapat menanyakan secara langsung mengenai perjalanan iman mereka, betapa kita merindukan peristiwa itu. Sebab itu, biarlah hubungan kita dengan Yesus tidak pernah terputuskan, hingga siap menyambut kedatangannya kapan saja ia datang. Tuhan Yesus memberkati.